Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Sobat onlineku, apakah kamu merasa beberapa orang menghindari berbicara denganmu tentang hal-hal serius? Mungkin karena orang tidak nyaman berbagi perasaannya denganmu ya. Sangat mungkin caramu bereaksi terhadap situasi sensitif atau kritis dapat menjadi alasan mengapa orang tidak ingin bercerita denganmu tentang topik sensitif. Sobat onlineku, hal ini berkaitan dengan kematangan emosi yang rendah, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak secara dewasa dan logis dalam situasi yang sensitif. Hari ini kita akan membahas beberapa tanda yang menunjukkan kalau kamu mungkin sering diabaikan oleh orang lain ya. Untuk tanda yang pertama, pesanmu tidak dibalas tepat waktu. Sobat onlineku, tanda pertama yang paling umum adalah ketika pesan kamu jarang dibalas tepat waktu atau bahkan diabaikan. Ini bukan hanya soal lupa atau sibuk ya, tapi kalau ini terus terjadi, bisa jadi ada sesuatu yang salah. Dan untuk tanda yang nomor 2, kamu tidak dilibatkan dalam keputusan penting. Untuk tanda yang kedua ini adalah ketika kamu tidak dilibatkan dalam keputusan penting, baik dalam pertemanan, keluarga, atau tempat kerja. Misalnya ya, teman-teman membuat rencana tanpa mengajak kamu atau pendapatmu jarang didengar. Dan untuk tanda yang nomor 3, kamu sering menjadi pilihan terakhir. Sobat onlineku, kalau kamu sering menjadi pilihan terakhir untuk diajak jalan atau terlibat dalam sesuatu, itu bisa menjadi tanda lain bahwa kamu diabaikan ya. Ini mungkin terasa kecil, tapi seiring waktu bisa membuat kamu merasa tidak dihargai. Dan untuk tanda yang nomor 4, kamu merasa tidak diperhatikan saat bicara. Sobat onlineku, apakah kamu sering merasa bahwa orang lain tidak mendengarkan saat kamu berbicara? Kalau mereka sering terlihat tidak fokus atau bahkan menyela pembicaraanmu, ini bisa jadi tanda kalau mereka tidak memberikan perhatian penuh pada kamu. Dan untuk tanda yang nomor 5, kamu selalu mengalah dalam konflik. Dan di tanda berikutnya adalah kalau kamu sering mengalah dalam konflik atau diskusi untuk menjaga hubungan tetap baik, padahal pendapatmu juga penting. Kalau orang lain terus-menerus memanfaatkan sikapmu yang selalu mengalah, kamu mungkin sedang diabaikan ya. Dan untuk tanda yang terakhir ya sobat onlineku, nomor 6, kamu tidak pernah menjadi prioritas. Sobat onlineku, tanda lain adalah ketika kamu merasa tidak pernah menjadi prioritas. Orang lain hanya datang ketika mereka butuh sesuatu darimu, tetapi ketika kamu membutuhkan mereka, mereka tidak pernah ada. Sobat onlineku, itulah beberapa tanda kalau kamu mungkin sering diabaikan oleh orang lain. Tapi ingat ya, kalau kamu merasakan tanda-tanda ini, bukan berarti kamu tidak berharga loh. Yang penting adalah kamu mulai mengenali situasi
dan mencari cara untuk mengatasi perasaan ini. Komunikasi adalah kunci yang paling utama. Sobat onlineku, pertemanan merupakan hal yang berharga dalam sebuah kehidupan. Dengan pertemanan, kita akan saling mendukung dan mengisi satu sama lain. Namun, ada kalanya dalam sebuah pertemanan, kita seringkali merasa tidak dianggap penting yang akan membuat kita merasakan perasaan sedih dan pastinya bingung ya. Dan itulah tadi beberapa tanda yang terjadi dalam suatu kelompok pertemanan jika kamu merupakan orang yang dianggap tidak penting dalam pertemanan tersebut. Segera perhatikan dan sadari untuk kamu dapat mengetahui posisimu dalam sebuah pertemanan. Sobat onlineku, sebelum kamu berpikiran negatif, akan lebih baiknya introspeksi diri ya. Memang benar ya, dalam setiap hubungan pertemanan, rasa diterima dan dihargai adalah elemen penting yang membangun kedekatan dan kepercayaan. Namun, tidak jarang seseorang merasa terabaikan atau kurang diperhatikan dalam lingkaran sosialnya. Gejala ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali membuat seseorang merasa tidak dihargai atau bahkan diabaikan. Sobat onlineku, dengan mengidentifikasi tanda-tanda yang telah kita bahas tadi, penting untuk melakukan langkah-langkah perbaikan atau mempertimbangkan perubahan dalam hubungan sosial. Sobat onlineku, tindakan seperti berbicara langsung dan terbuka dengan teman atau mengevaluasi kembali peran dalam lingkaran sosial bisa membantu mengatasi perasaan terabaikan dan membangun hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.